Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dia Sarjana. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, kelas B. NIM saya yaitu 2005-121 094098. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, di sini adalah OSI versus TCP/IP. Di sini adalah gambaran tentang OSI model dan TCP/IP model. Yang bisa dilihat untuk layarnya mungkin lebih banyakkan OSI daripada TCP, sebab ada beberapa mungkin yang bisa dibacakan kayak application. Di OSI model ada 3 application: presentation, session, dan untuk network access ada data link dan physical. Mungkin dan ini adalah ya seperti mirip-mirip bisa dikaitkan ini. Dan ini nih mungkin bisa kayak contoh mungkin ya. Kalau TCP mungkin application-nya tuh kayak transfer file, mungkin dari laptop ke HP, HP ke laptop, terus web browser, HTTPS, HTTP mungkin ya, bukan DNS, sorry, email, remote login, result, dan IP, protokol TCP, IP, dan lain-lain. Ya, untuk layarnya mungkin sama seperti yang tadi mungkin. Ini juga sama, dan ini adalah kayak urutan mulai dari layer 7 ini atau aplikasi dulu yang kiri, lalu ke bawahnya ke presentation layer, ke session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, langsung ke kanan ke layer 1 tapinya, yaitu physical layer lagi, data link layer, network layer, transport layer, session layer. Dan ini menurut adalah urutannya mungkin. Protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama, application layer, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk transfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin dalam sebuah jaringan komputer. 3. Ada NFS atau Networking File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan berbagai penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Ketiga adalah POP3 atau Post of Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MME atau Multi-Port Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh adalah SMB atau Server Managed Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS atau Windows. NNTP atau Network New Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang memberikan IP kepada komputer menerimanya pada secara otomatis. Yang selanjutnya adalah presentasi layer. Yang pertama ada talent. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host atau data berjalan lain teks. SMTP
atau Simple Mail Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email dan internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ketiga adalah SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya adalah Session Layer, yaitu yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyaringan pesan maksud yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serentak ke dalam lainnya yang terkoneksi. NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang mungkin kinerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. ADSP atau Apple Stock Data Stream Protocol berfungsi protokol memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat adalah PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. SPDU Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session layer user. Selanjutnya ada Transport Layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua adalah UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless atau process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error protokol dan panjang informasi data layer atasnya. Selanjutnya adalah Network Layer. Yang pertama adalah IP, Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data ke dalam paket tersebut datagram. Yang kedua adalah ARP, Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah RARP, Reference Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi di datagram yang mengalami masalah pada host. IGMP, Internet Group Manage Protocol, protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas manage yang simulasi kepada grup penerimanya. Selanjutnya ada Data Link Layer. Jadi yang pertama ada Point-to-Point Protocol atau PPP, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua adalah SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial. Yang terakhir ada Physical Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Ini adalah TCP versi UDP. Ini adalah beberapa perbedaan ya, mungkin kayak connection oriented, di sini connectionless, durability, to best effort, exequent, and squash, lines dan lain-lain. Ini juga, dan ini, bentar. Nah, ini adalah new protocol atau networknya. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umumnya digunakan untuk mengirim email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP tadi, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisi berbagai suatu pesan bisa
di format dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat adalah telekomunikasi network atau telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang ke 5 adalah file transfer protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang ke-6 adalah Like Word Decoration Action Protokol atau LDAP. Protokol perangkat ini mengirimkan orang mencari share organization ke kedalaman internet. Yang ke-7 ada Shared Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambahkan lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk modifikasi SSL, Apache Linux dapat digunakan perintah to this mode. Simple Next Monitor Protocol atau SNMP. Protokol ini digunakan monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG atau The Dude dan lain-lain. Selanjutnya adalah Secure Shell atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan penukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh SSH User at IP Server. Kayak gitulah contohnya. Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya adalah Intermessage Access Protocol atau IMAP. Mungkin gitu. Protokol standar yang mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan mengambil email, membuat folder di server, dan mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya adalah Internet Control Management Protocol. Ada to the point to point protokol yang menjadi jaringan menuju address domain name access atau DNS distributed database yang digunakan untuk mencari nomor. Yang terakhir adalah HTTPS. Versi HTTP protokol komunikasi dari Wolfred. Ini adalah well known prot atau server. Yang pertama range-nya 0 sampai 1023, yang kedua merupakan standar. Yang terakhir adalah hanya dapat oleh account atau root account. Selanjutnya adalah Rescue range-nya yaitu 124 sampai 49.151. Hanya dapat dihasilkan program aplikasi yang dikuasai akun biasa. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasannya. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.